Halo guys, nama saya Nova Robani sebagai ketua dari kelompok 4. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan prodi Pendidikan Sejarah. Halo, perkenalkan nama saya Putri Duno Rahmawati dengan NIM akhir 098. Perkenalkan nama saya Ivan Zulfikar dengan NIM 090. Halo, perkenalkan nama saya Kenzi Noval Nur Afif dengan NIM 093. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman NIM 099. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Zulfia Suci dengan NIM 109. Mari teman-teman, kita akan mengajak kalian lebih dalam lagi mengenai Benteng Fardebuk ini ya. Karena menurut kita Benteng Fardebuk ini memiliki nilai sejarah historis yang sangat panjang dan sangat penting untuk diketahui bagi generasi penerus seperti kita, teman-teman. Perjanjian Giyanti tahun 1755 terjadi karena hasil konflik internal kerajaan Mataram Islam yang diperparah oleh campur tangan VOC. Sehingga pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan untuk membangun sebuah benteng dengan dalih agar Belanda menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi sebenarnya Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu dengan adanya pembangunan benteng tersebut dapat memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di keraton. Perang Diponegoro ini disebabkan karena Pangeran Diponegoro menganggap benteng tersebut merupakan simbol kekuasaan kolonial serta kontrol atas kerajaan di Yogyakarta. Karena memang niat awal mereka seperti itu. Pangeran Diponegoro melancarkan perlawanan terhadap Belanda karena beberapa hal, yaitu ketidakadilan pajak, eksploitasi tanah, campur tangan Belanda dalam urusan adat dan kerajaan, serta adanya pembangunan jalan yang melewati makam leluhur. Bangunan ini memiliki sejarah panjang dan peran yang sangat penting mengiringi berdirinya Kesultanan Yogyakarta dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari bentuknya, Benteng Frederiksberg dibangun untuk dijadikan sebuah benteng pertahanan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa bangunan yang masih dapat dijumpai hingga sekarang. Parit atau jagang dibuat di sekeliling benteng dengan perhitungan bahwa musuh akan datang dari segala arah. Lapisan pertahanan sesudah parit adalah tembok atau benteng yang mengelilingi komplek Benteng Frederiksberg. Di sisi tembok sebelah dalam juga dibuat anjungan, sehingga praktis benteng ini dapat berfungsi sebagai tempat pertahanan, pengintaian, penempatan meriam-meriam kecil, maupun senjata tangan. Dengan begitu, jarak pandang pengintaian maupun jarak tembak akan lebih leluasa. Di dalam komplek Benteng Frederiksberg, bangunan-bangunan yang ada berupa bangsal-bangsal. Bangsal-bangsal tersebut berfungsi sebagai barak para prajurit maupun perwira. Di antara bangunan-bangunan yang ada, juga masih dapat terlihat adanya lapangan di dalam komplek Benteng Frederiksberg yang relatif luas. Lapangan tersebut dimungkinkan untuk tempat persiapan militer, latihan, maupun upacara-upacara militer lainnya. Hingga saat ini, kondisi Benteng Frederiksberg masih terjaga kelestariannya. Dasar dari tugas-tugas yang diemban oleh museum adalah kegiatan pelestarian. Kegiatan tersebut meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Usaha perlindungan dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi koleksi museum dari kerusakan, dan apabila sudah terlanjur mengalami kerusakan, maka dilakukan kegiatan perawatan. Kegiatan perawatan dilakukan dengan cara manual dan kimiawi. Pemanfaatan Museum Benteng Frederiksberg berupa pameran. Dalam pameran ini, koleksi museum dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya tentang sejarah.
Untuk menambah daya tarik bagi pengunjung, selalu dilakukan inovasi dalam penyajian pameran. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai. Salah satunya dengan cara melakukan revitalisasi. Revitalisasi bangunan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan ideal museum. Benteng Frederberg saat ini digunakan sebagai museum khusus sejarah perjuangan nasional. Koleksi yang disajikan berupa diorama, lukisan, hingga benda-benda bersejarah yang bercerita dari perjuangan pahlawan dan masyarakat Jogja yang dimulai pada awal era sebelum kemerdekaan, era memperjuangkan kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Ruang pameran Benteng Frederberg dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang pameran tetap dan ruang pameran temporer. Ruang pameran tetap terdiri dari 4 ruangan diorama. Ruang diorama 1 menempati Gedung Perwira Selatan 1. Kemudian ruang diorama 2 menempati Gedung Perwira Utara 1 dan 2. Gedung Barak Prajurit Utara lantai bawah digunakan sebagai ruang diorama 3. Dan Gedung Sosietet lantai bawah digunakan sebagai ruang diorama 4. Ruang pameran temporer berada di Gedung Barak Prajurit Barat dan Utara lantai atas. Ruang pameran temporer bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat umum sepanjang tidak menyimpang dari visi dan misi Museum Benteng Frederberg, Yogyakarta. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam, tersedia perpustakaan sebagai informasi pendamping. Perpustakaan ini diperuntukkan untuk umum, khususnya bagi masyarakat pelajar. Pengunjung bisa mendapatkan netralisir dari kekurang lengkapan informasi label koleksi pameran dengan berbagai referensi. Ruang perpustakaan ini menempati gudang perlengkapan non-militer. Ruang pengenalan menempati bangunan Pengapit Utara. Ruangan ini menyajikan informasi tentang Museum Benteng Frederberg Yogyakarta dalam bentuk audio visual. Dan untuk dokumentasi yang berbentuk digital, pengunjung bisa mengakses di ruangan dokumentasi. Di sisi bagian selatan barat, terdapat Monumen Serangan Umum 1 Maret yang merupakan bagian dari Taman Benteng Frederberg. Di tempat ini terdapat patung perjuangan dan relief perjuangan. Karena tempatnya yang strategis, tempat ini sering digunakan untuk menggelar berbagai acara. Sebagai ruang publik, di dalam museum terdapat berbagai fasilitas yang meliputi musola, kafe, ruang internet, auditorium, penginapan, toilet, ruang satpam, ruang P3K, tempat parkir, dan ruang tamu VIP. Dari Benteng Frederberg menuju ke selatan sekitar 2 km, terdapat Museum Perjuangan. Museum Perjuangan ini dibangun dalam rangka peringatan setengah abad kebangkitan nasional Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1958. Secara keseluruhan memiliki arti dan makna sesuai dengan tujuan bangunan didirikan. Bangunan gedung berbentuk bulat silinder merupakan perpaduan bentuk bangunan model zaman Romawi kuno dengan bangunan model timur yang dinamai Round Temple. Museum Perjuangan Yogyakarta dikelola oleh manajemen Museum Benteng Frederberg Yogyakarta sejak tanggal 5 September 1997. Koleksi Museum Perjuangan dibagi menjadi 2, di dalam dan di luar. Tata pameran di luar gedung terdapat 10 patung kepala pahlawan nasional, juga dilengkapi dengan koleksi relief,
yang menceritakan peristiwa sejarah sejak dari masa lahirnya Budi Utomo sampai dengan masa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Pada tata pameran di dalam menyimpan berbagai perlengkapan perjuangan, replika, buku, berbagai macam senjata, dan sejumlah miniatur. Di dalam ruangan pameran ini juga dipajang lukisan-lukisan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta. Terwujudnya peran museum sebagai pelestari nilai sejarah dan kejuangan Indonesia di Yogyakarta diharapkan bisa mengedukasi masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya tentang betapa pentingnya sejarah perjuangan sebagai tonggak sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan penjelasan kita mengenai sejarah benteng Fardebuk ini? Kita harap setelah kalian menonton video ini, kalian mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai benteng Fardebuk ini ya.